Secara geopolitik, aktor utamanya mungkin bisa kita bagi ke beberapa tier ya. Di tier 1 memang pasti Amerika Serikat. Itu bisa terlihat jelas kenapa DeepSeek bisa jadi lebih tertinggal karena dari sisi sektor yang dilakukan investasi di model Ventura itu terdapat pergeseran di Tiongkok. Kalau Indonesia kemudian mau menaikkan posisi misalnya di dalam supply chain-nya maupun di dalam persaingan AI ini, apa yang Indonesia bisa masuk? Kembali lagi di podcast Bebas Aktif, teman-teman. Kali ini kita kedatangan salah satu analis politik keamanan dari think tank terkemuka di Indonesia. Think tank ini terkenal dengan ulasan-ulasannya yang berbasis data banget, tajam sekali. Salah satunya banyak dikontribusikan oleh tamu kita yang satu ini. Ada Mas Omar Farizi Wonggo, analis politik keamanan dari Lab 45. Welcome back. Terima kasih Mas Sofwan. Wah, ini kita seperti kembali ke Alumni kebanggaan. Dengan fashion sense yang juga perlu dibanggakan juga. Kan mau ketemu pembimbing dahulu. Nah, sudah ada gue juga, ada Raffi dan ada Mas Sofwan juga. Kita akan bahas sesuatu yang sebenarnya harusnya hari-hari ini sedang dekat dengan kita ya, baik di pekerjaan maupun di tempat-tempat lain gitu ya, soal AI. Teman-teman, dulu kita pernah bahas soal ChatGPT versus DeepSeek ya, waktu awal-awal DeepSeek muncul, gimana itu jadi salah satu cerminan rivalitas US-China. Ya, waktu itu kita ngomongin apakah ini merupakan Sputnik moment di mana Amerika Serikat akan terlampaui oleh Tiongkok. Tapi belakangan kayaknya, nah nanti kita bahas lah ya. DeepSeek terlalu deep ya, jadi nggak kelihatan nih. Way into deep gitu ya. Nanti kita akan bahas juga soal itu gitu ya. Cuman gue mau mulai dari ini sebenarnya, suatu peristiwa juga yang bikin kita triggered untuk ngebahas ini sama Mas Omar gitu ya. Belakangannya pertengahan Juli kemarin, Cina itu bareng 29 negara lainnya itu meresmikan sebuah organisasi bernama WICO. Jadi basically ini organisasi pengembangan teknologi AI yang isinya World AI of course Conference Organization mungkin ya. Gitu ya. Dalam itu nanyanya pakai nanya AI nggak? Namanya yang bagus apa ya? Gitu. Nama yang bagus tapi WICO menurut gue sih agak kurang. Berarti buatan manusia tuh. Buatan manusia real. WICO ini dibuat waktu WAIC, World AI Conference, WAIC. Ada China dan 29 negara lainnya, dan fun fact-nya 22 dari 29 negara itu adalah negara Asia dan Afrika. Gitu. Jadi mungkin Bandung for AI. Bandung for AI. bisa jadi ya. Gitu. Dan Indonesia juga termasuk dari 29 negara itu. Pak Erlangga datang ke WAIC di Shanghai, di China. Dan sebenarnya ini juga jadi babak baru pengembangan AI di dunia, teman-teman, karena sebelumnya Amerika Serikat sebelumnya udah pernah bikin mirip-mirip kayak gini mungkin ya, namanya Pax Silica. Nanti kita akan bahas sama Mas Omar juga sama Mas Sofwan gimana ini beda dan apakah ini juga termasuk rivalitas Amerika dan China gitu ya. Tapi sebelum kita masuk, tapi dari namanya memang menggambarkan perbedaan cara berpikir ya kan. Kalau WICO terus ngundang Asia Afrika itu kesannya gimana gitu. Sementara kalau Pax Silica gitu, Pax Silica kayak Pax Americana, Pax Mongolica gitu ya. Dan tapi sebelum masuk ke situ ya, teman-teman boleh, kalau suka topik-topik hubungan internasional dan politik domestik juga, boleh subscribe kita di Kontekstual di YouTube dan Kontekstual Media di platform sosial media lainnya. Mungkin Mas Omar ada yang mau dipromosikan dahulu? Nanti saja. Oke, Mas Omar, kita mulai dari WICO dulu ya. Kita bilang WICO bacanya. Di konferensi yang menghasilkan WICO ini, WIC itu sebenarnya Xi Jinping tuh menyatakan sesuatu yang menurut gue menarik gitu, Mas Omar. Itu dia bilang kayak gini, verbatim, pengembangan bukan verbatim ya, karena jadi translate ya. Gue kira mau ngomong Mandarin. Agak kaget juga saya.
nggak sejago itu. Xi Jinping itu bilang bahwa pengembangan kecerdasan artifisial itu nggak seharusnya jadi pertunjukan tunggal satu negara. Di konferensi di mana dia akhirnya menggagas sebuah organisasi yang melibatkan negara-negara berkembang juga soal AI ini. Sebenarnya gimana sih kalau kita bicara landscape pengembangan AI di dunia itu, gimana yang kita tahu kan korporasi-korporasinya ya, ChatGPT, Gemini dan segala macam. Tapi in reality gimana sih sebenarnya? Oke. Mungkin merespons dari pernyataan dari Xi Jinping itu sendiri ya. Mungkin bagi kita langsung paham, dan juga bagi teman-teman yang berasal dari hubungan internasional juga itu langsung paham bahwa statement tersebut merupakan statement khusus yang dikhususkan kepada Amerika Serikat, menyindir Amerika Serikat bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan janganlah memonopoli akses dari teknologi AI ini sendiri, karena pada dasarnya juga kalau misalnya kita berangkat dari melihat semangat karakteristik dari Amerika Serikat, kan seharusnya memang secara pasar bebas, di mana korporasi yang mengatur, tetapi dilakukan atau diawasi oleh pemerintah tetap federal kayak gitu. Yeah. Cuman memang kalau misalnya kita berbicara lanskap dari AI itu sendiri, kalau sepanjang yang saya pahami, yang saya lakukan riset, FYI saya sedang menulis kajian riset terhadap geopolitik AI dan strategi Indonesia. Mungkin ini yang bisa kita bahas lebih lanjut ya dalam podcast ini. Cuman memang secara geopolitik, secara geopolitik, aktor utamanya mungkin bisa kita bagi ke beberapa tier ya. Di tier 1 memang pasti Amerika Serikat dengan rentetan korporasi-korporasi teknologi Silicon Valley-nya yang memproduksi beratus ratus AI itu, kemudian disusul oleh Tiongkok. Iya, dari sisi kekuatan negaranya dalam memobilisasi modal-modalnya. Kemudian di tier kedua kalau misalnya saya secara subjektif menempatkan Uni Eropa itu sendiri, karena di sisi yang unik adalah Uni Eropa itu secara produk AI-nya itu memang tidak sebanyak ataupun secanggih dari Tiongkok ataupun Amerika Serikat, tetapi dari sisi regulasinya dia sangat cukup kuat dan cukup dipatuhi ya, karena dia dengan regulasi tersebut itu mengatur pasar AI di Eropa itu sendiri. Jadi memang dia bermainnya di situ. Kemudian mungkin kalau misalnya di teman-teman research itu cukup sampai situ. Cuman di tulisan saya ini saya mencoba membangun bahwa sebenarnya selain pemain-pemain besar itu ada juga kutub baru, ataupun ini bukan kutub formal ya, seperti Bandung Bandung AI itu, tapi memang saya menyebutnya sebagai simpul keempat atau di tier berikutnya, di tier ketiganya itu, di mana ini adalah kumpulan dari negara-negara berkembang ataupun middle power yang sedang membangun kapasitasnya terhadap AI itu sendiri. Siapa aja? Dengan berbagai pendekatan yang cukup berbeda-beda. Makanya dia tidak membentuk sebagai satu kutub formal yang sama. Kalau dari saya secara subjektif ini melihatnya, mungkin yang bisa diambil contoh ada dua dari Asia Timur, di Jepang dan Korea Selatan. Kemudian dari Asia Selatannya itu dari India. Cukup menarik juga memang kalau kita melihat perkembangan AI di India itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah di Timur Tengah. Saya coba mengambil dari Arab Saudi dan juga Persatuan Emirat Arab itu sendiri. Karena dari 5 negara ini memiliki karakteristik pengembangan yang sedikit hampir sama tetapi berbeda, dan ini bisa menjadi presiden bagi Indonesia untuk melihat ataupun merampungkan strategi menghadapi geopolitik AI itu ke depan seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau gue mau explore lagi Mas Umar. Kalau tadi kita bicara berarti di layer pertama tuh ada Amerika dan China ya. Betul. Second layer ada Uni Eropa, dan tadi ketiga apa ya? Nyebutnya simpul keempat sih. Oh, simpul keempat. Oke. Nah, simpul keempat dari tadi Uni Eropa, terus ada simpul keempat dan segala macam. Ini ketika kita bicara AI itu AI apanya nih? Apakah kita bicara Gen AI-nya karena yang terkenal itu, atau dari segi pengembangan AI as in ada data center yang lebih banyak, atau
teknologi semikonduktor kan cukup penting ya dalam AI chip dan segala macam. Ini kita bicara apanya nih kalau di sini? Kalau di sini kita berbicara secara umumnya dari pengembangan AI-nya itu sendiri. Jadi mencakup semua hal yang tadi Raffi sudah sampaikan dari permodelan AI-nya baik itu gen atau non gen, kemudian juga dari kapasitas pusat datanya, data centernya, dan juga dari pengimplementasiannya. Karena kalau misalnya teman-teman cukup menarik isunya, bisa melihat di beberapa bukan barometer ya, pengukuran lah, alat ukur internasional yang dikeluarkan oleh Stanford ataupun Oxford itu sendiri. Nah, di sini saya melihatnya itu dari GARI, Government AI Readiness Index. Nah, itu bisa dilihat per rankingnya dari 100 negara, berapa ratus negara itu di ranking dari 6 pilar yang cukup menarik kayak gitu. Itu bisa dieksplor lebih lanjut tuh. Dan kalau misalnya dilihat dari pasca geopolitiknya itu sendiri, sebenarnya yang menarik adalah ketika karakter-karakter itu sendiri, karakter pengembangan tadi sempat mungkin kita sudah sedikit bahas sebelumnya bahwa karakter-karakter pengembangan dari Amerika Serikat itu kan memang cukup berpegang di pasar bebas dan dengan mesin korporasinya, kemudian Tiongkok itu dengan state-led-nya, dengan kemampuan modal negaranya dalam menggerakkan semuanya, dan di Eropa itu berpegang pada kemampuan di regulasinya itu sendiri. Cuman yang menarik memang kalau misalnya kita lihat lebih lanjut, memang ada pergeseran ya kebijakan utamanya di Amerika Serikat dari Biden ke Trump itu menggunakan AI itu sebagai salah satu instrumen geopolitik dalam menekan negara-negara lain untuk menyamakan kepentingan nasionalnya, kurang lebih seperti itu. Di sisi lain juga karena presidennya Trump, jadi mau tidak mau ini diangkat dari sisi tidak hanya dari sisi kesamaan sekutu saja, tetapi juga dia menarik ini apa untungnya buat dia, apa untungnya buat Amerika Serikat. Jadi memang sedikit bergeser menjadi transaksional juga. Karena kalau misalnya kita lihat dari yang sebelumnya kita bahas Paksilika itu kan sebenarnya bukan mekanisme ya. Iya, salah satu pengaturan lah kerjasama yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk mengakses teknologi-teknologinya. Yang kemudian pada Silika ini ngomong merujuknya Silicon Valley. Iya, asin chip kan, chip ya. Kemudian juga dari Jepang dan Korea Selatan tidak masuk. Jepang dan Korea Selatan itu sangat berpegang pada hubungan bilateralnya itu sendiri. Jadi dia ketika ingin melakukan ekspor teknologi AI yang ada Amerika Serikatnya, itu masih harus tunduk terhadap pengaturan yang dilakukan oleh Biro Keamanan Amerika Serikat, Biro Perdagangan Amerika Serikat itu sendiri, BIS. Berarti apakah kita bisa bilang, kan sekarang Amerika kita bisa bilang dominan lah ya, itu udah cukup terlihat gitu, dan China ngejar. Tapi dengan dua approach berbeda. Tadi kita udah explore soal Amerika yang begitu privatized ya, Amerika being Amerika, very capitalistic, very didrive oleh korporasi-korporasi. Kita kenal Sam Altman, kita kenal Anthropic yang sekarang lagi ngejar dengan approach yang berbeda. Tapi gimana dengan China? Kita sempat bahas DeepSeek. Tapi pendekat DeepSeek menjadi waktu itu ya, kalau kita reflect ke saat itu tuh kayak gede banget gitu loh. Oh ini kayaknya bakal ngejar ChatGPT ya. Bahkan ya tadi, oh ini sudah dilampaui oleh Cina ini. Gitu. Ya, dengan waktu itu kita agak sedikit muji ya. Kalau DeepSeek waktu itu kan ngebuka code-nya atau ngebuka apanya gitu, nggak rahasia gitu source code-nya atau apa. Dia lebih ke yang open daripada yang close frame gitu. Bisa digunakan oleh orang banyak Nah gitu itu kan. perkembangannya gimana? Nah itu gimana tuh? Apalagi dengan China tadi state-led ya. Itu state-led tuh maksudnya gimana, dan apakah gara-gara state-led jadi sekarang kok kayaknya lebih inilah, lebih nggak berisik lah dibandingin dulu. Menariknya dari persaingan keduanya ini, kalau hemat saya ini saling mempengaruhi satu sama lain. Di satu sisi Amerika Serikat yang sebenarnya itu didorong oleh perusahaan-perusahaannya secara korporat, tetapi intervensi negara semakin terlihat untuk memastikan keamanan nasional yang dibawanya itu tidak terusik.
Itu contohnya bisa kita lihat kemarin Juni ketika Anthropic mengeluarkan produk terbarunya Fable and Mythic, itu dilakukan penghentian massal untuk non Amerika. Nah, itu kan sangat terlihat ya, berarti ada intervensi negara di situ. Di sisi lain Tiongkok ini kalau misalnya dari bacaan saya justru dia juga mendorong kolaborasi dengan perusahaan-perusahaannya dia sendiri, perusahaan-perusahaan seperti Tencent, Alibaba, terus itu disebutnya kalau misalnya di dunia akademik itu sebagai ini mas, popular corporatism. Oke. Ini mungkin istilah baru tetapi sebenarnya sudah sering dipakai. Dulu kita nyebutnya PPP, Public Private Partnership, terus juga ada P4, Public Private People Partnership kan. Nah, ini tuh sebenarnya hal yang sama, cuman sedikit tidak lumrah jika dilakukan oleh Tiongkok kan. Jadi secara mekanismenya bola pertamanya itu ada di negara menyediakan modal, negara menyediakan aturan, kemudian dilanjutkan oleh perusahaan dalam mengembangkan teknologinya, baik itu Alibaba ataupun Tencent. Kemudian produknya tersebut itu dipakai oleh masyarakat. Nah, masyarakat ini memberikan feedback kepada perusahaan. Dan perusahaan ini pada akhirnya mencoba ikut mempengaruhi dalam membentuk kebijakan dari Tiongkok itu sendiri. Jadi memang kalau misalnya ditilik lebih dalam, ini jadi menarik nih, karena satu sama lain saling mempengaruhi kebijakan masing-masing dari karakteristiknya ya. Tapi ini kan juga menunjukkan bahwa teknologi itu tidak berkembang di dalam ruang hampa gitu kan ya. Betul. Makanya mulai dari pernyataannya Xi Jinping yang orang yang nggak spesifik mengamati hubungan internasional aja udah pasti tahu itu ngomongnya sama siapa gitu kan. Makanya nggak pernah disebut ya. Cina ini memang suka nggak nyebut nama tapi semua orang udah tahu. Dan nggak cuma di chip, nggak cuma soal di AI kan, soal Indo-Pasifik, soal apa kan selalu ada suatu negara, nah gitu kan, ada satu negara gitu. Jadi pokoknya kalau si Jinping ngomong ada satu negara, semua orang udah tahu ya, yang satu itu. Gitu. Sama mungkin Mas, ngerespons juga dari pertanyaan Raffi sama Mas Sofwan, kayak DeepSeek ini deep banget jadi sampai tidak terlihat. Nah itu Belum tuh tadi. kalau misalnya kita lihat secara data, mungkin kalau teman-teman iseng bisa buka data OECD AI-nya itu sendiri. Jadi OECD sama Prekins itu membuat tabulasi data terhadap perkembangan AI itu sendiri, baik itu dari sisi labor, dari Ya, sisi bisa dilihat di sini. OECD. Okay. Nah, kalau dilihat dari data tren OECD, utamanya dari perpindahan modal venturanya itu sendiri terhadap pembangunan AI, itu bisa terlihat jelas kenapa DeepSeek bisa jadi lebih tertinggal, karena dari sisi sektor yang dilakukan investasi di modal ventura itu terdapat pergeseran di Tiongkok. Di sisi Amerika Serikat, mereka sangat berkomitmen tinggi untuk melakukan pengembangan sehingga modal untuk pembangunan AI generatifnya itu cukup tinggi dibandingkan apa namanya difusinya. Difusi. Di sisi lain, kalau misalnya dilihat dari sektornya, investasi modal ventura di Tiongkok itu berpindah dari sisi AI, permodalan AI-nya, dia berganti ke sisi difusinya, di mana itu yang benar-benar hard tech kayak gitu. Jadi kayak sisi robotik, otonom, bagaimana diterapkan di dalam logistik gitu-gitu kan. Mobil otonom seperti itu. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa terdapat ketinggalan dari di satu sisinya. AI gen, tapi di sisi lain juga itu menjadi sinyal bahwa Tiongkok sedang menguatkan dari sisi difusinya itu sendiri, karena dia juga ada kebijakan AI Plus kan. Setelah Internet Plus, dia menggunakan AI Plus untuk melakukan pengarus utamaan AI di seluruh kehidupan masyarakatnya itu sendiri. Dan seperti yang kita tahu kan, masyarakatnya Tiongkok itu mainland China itu cukup besar dan bisa menjadi laboratorium trial and errors yang sangat cepat ya Mas ya. Kayak gitu sih kurang lebih. Berarti ada pemprioritasan sumber daya ya. Betul. Untuk jadi bukan makin AI ketinggalan, tapi karena lanskap AI-nya itu luas,
maka dia yang dipilih yang mana gitu kan ya. Dan mereka berpikir bahwa kayak lebih produktif di bukan Gen AI ya. Which is make sense sih sebenarnya ya, mungkin ya. Kayak Gen AI kan sebenarnya cuma buat ya produktivitas kerjaan sehari-hari mungkin ya. Kalau yang itu lebih hard lagi, mungkin lebih ke manufaktur, teknologi-teknologi yang lain gitu ya. Ya kurang lebih sih seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman update juga ada Horowitz nulis Mas, jadi kayak misalnya perlombaan AI ini sebenarnya tidak dimenangkan kepada siapa yang paling depan, tetapi siapa yang bisa mengutilisasi ini secara tertinggi kayak gitu. Berarti malah lebih penting difusi. Betul sebenarnya. Berarti yang lebih berhasil malah Cina dong kalau ngikutin Horowitz. Kurang lebih seperti itu, karena dari sisi difusinya memang di Tiongkok itu cukup tinggi sih Mas, lagi sedang meningkat. Iya. Nah ini menarik tadi ya. Ya persis sama poin yang sebenarnya tadi mau gue sampaikan, bahwa teknologi itu kan tidak pernah netral, termasuk juga AI. Dan bagaimana tadi kemudian alokasi kapital yang besar dan intervensi negara yang besar pada AI. Sektor mana sih yang dikembangkan? Sektor mana yang kemudian mendapat insentif, baik insentif berupa dukungan keuangan, kapital, atau insentif berupa regulasi, itu kan sangat ditentukan pada sebenarnya wajah teknologi seperti apa yang mau dibangun gitu kan ke depan. Dan ini kemudian berkaitan dengan bagaimana si para pembuat kebijakan juga mempersepsikan teknologi itu gitu kan ya. Dan kalau kita lihat sekarang kan memang Amerika Serikat sangat melihat bahwa AI ini adalah frontier teknologi yang akan sangat penting menentukan persaingan mereka dengan Tiongkok kan, dengan Cina. Ini bukan cuma soal teknologi, bukan cuma soal marwah. Ini beberapa waktu yang lalu kan ada kutipan-kutipan dari Sam Altman ya, atau dari pokoknya dari orang-orang Silicon Valley ya, bahwa ini tuh akan menentukan apakah Amerika Serikat itu masih akan menjadi yang paling depan gitu ya atau enggak. Tentu saja mereka kan dalam kepentingan tolong dong pemerintah berikan dukungan lebih, karena kan teknologi ini nggak berkembang netral juga. Teknologi Silicon Valley kan berkembang seringkali berkelindan dengan military industrial kompleks kan, termasuk juga di AI ini. Penggunaan AI yang paling banyak sekarang juga banyak yang berkaitan dengan militer kan. Sekarang dipakai di Iran, Israel pakai di Gaza, di Palestina, dan seterusnya gitu. Nah, jadi memang kemudian buat negara-negara yang simbol keempat atau bahkan mungkin di luar simbol-simbol itu cuma jadi konsumen. Ini kan yang jadi pertanyaan adalah kita ini nggak bisa sekedar kalau menjadi pengguna pun ada konsekuensinya loh gitu. Karena kalau kita pakai teknologinya siapa, hardware siapa tadi yang sudah terdifusi, itu akan punya konsekuensi strategik gitu. Jadi ya kayak tadi ChatGPT Cloud itu kan nggak cuma ngasih tahu kita, ketika kita nginput ya kita juga sebenarnya sedang menyerahkan macam-macam informasi dan data, perilaku dan seterusnya gitu kan. Nah makanya mungkin yang harus dipikirkan memang kemudian Indonesia sebenarnya mau yang seperti apa gitu ya. Apakah Indonesia mau kemudian lebih masuk ke dalam orbit teknologinya Amerika Serikat dalam AI ini, atau ke Tiongkok, atau mencoba membangun alternatifnya sendiri yang kemudian masing-masing punya konsekuensinya kan. Karena masing-masing berangkat dari tujuan strategik yang berbeda-beda, model pengembangan yang berbeda tadi, yang private centered, yang state centered. Makanya kan nanti kemudian berdampak pada batasan-batasan etik yang mengikuti kan. Kayak kalau di Amerika Serikat karena dia berangkat dari tradisi kapitalis liberal gitu kan. Misalnya dia nggak terlalu menitik beratkan pada kontrol negara, bahkan relatif bebas gitu ya. Sementara di Cina misalnya tata kelolanya memberikan ruang kendali pada negara gitu kan. Ada misalnya kalau pengembangan teknologi tertentu harus lewat proses
screening proses ini supaya tidak membahayakan negara. Bahkan AI juga digunakan untuk kepentingan negara kayak Semacam propaganda ya Mas ya. Ya, Propaganda terus censorship. yang sering dikritik sama Amerika Serikat sama Eropa, sosial kredit. Iya. Walaupun itu sih dibantah katanya, tapi terus yang orang di mana-mana bisa dipantau karena wajahnya udah ketahuan dan seterusnya apa sih namanya? Biometrik gitu ya. Face recognition yang nggak cuma statis tapi ya basisnya AI real time seterusnya. Sementara yang dibangun di Amerika atau di Eropa misalnya menganggap itu sebagai pelanggaran privasi karena mereka kan berangkat dari tradisi liberal gitu kan, dan sering mengasosiasikan misalnya kontrol teknologi AI yang seperti itu melanggar kebebasan individu gitu. Nah itu Indonesia itu mau ngikut yang mana, value-nya seperti apa, batasan etisnya seperti apa dan seterusnya, yang kemudian akan melekat pada baik softwarenya, aspek softwarenya maupun aspek hardwarenya gitu. Lalu soal difusinya kan seperti apa. Belum lagi kemudian tidak hanya kompleksitas teknologi dan geopolitiknya, tapi kaitannya dengan hal-hal lain kan. Dari sisi lingkungan saja misalnya, AI ini kan butuh banyak energi, butuh banyak data centers yang makan banyak air gitu kan, dalam situasi climate change gitu kan. Jadi konsekuensi perkembangan AI ini juga kemudian menjadi penting untuk dilihat ya. Bahkan di Amerika Serikat malah sudah ada undang-undang atau kriminalisasi terhadap penolakan terhadap data centers itu ya. Ada setahu saya sih ada apa sih semacam baru bill atau apa gitu ya. Tapi kan ada beberapa kasus yang penolakan terhadap data center, tapi kemudian dia dianggap sebagai gangguan terhadap keamanan dan kepentingan nasional gitu kan. Jadi ini memperlihatkan betapa ini adalah sesuatu yang kompleks, banyak pro kontranya, tetapi juga karena dia sangat penting ya, negara kemudian melihat ini sebagai sesuatu yang strategik gitu. Sehingga suara masyarakat seringkali kemudian dibatasi gitu ya. Nah, Indonesia mau yang kayak apa gitu? Apakah Indonesia mau melengkapi selain AI kan lawannya original stupidity, artificial intelligence melawan original stupidity. Itu kan itu mana yang unggul gitu kan? Apakah komplementari gitu? Antara AI dan OS itu ya. Bukan operating system ya, original stupidity. Tadi data center emang ada perdebatannya Mas. Gue lihat di New York ternyata. Iya. Di New York ada moratorium, semacam moratorium data center. Ada perdebatannya juga kan karena menambah jumlah tenaga kerja mungkin dan segala macam. Cuman di lain ini ada lahan-lahan yang akhirnya harus dibuka dalam jumlah dia makan lahan, makan air, makan energi, listrik terutama kan. Dulu kita waktu zamannya kripto lagi naik-naiknya, perdebatannya adalah crypto mining ngambil listrik satu kota itu bisa mati gara-gara itu gitu kan. Data center ada potensi-potensi kayak gitu, tensi-tensinya kan sebenarnya. Nah kan tata kelola kan harusnya memasukkan kompleksitas itu kan. Exactly. Bagaimana kemudian mengelola kepentingan sosial, kepentingan publik yang tidak hanya cuma berkaitan dengan teknologi itu, tapi konsekuensi eksternalnya gitu, eksternalitas dari pengembangan AI ini gitu kan. Nah sebenarnya ada nggak sih Mas Umar tata kelola yang semacam itu ya? Mungkin entah di level regional ya. Biasanya EU tuh paling ketat soal begini-beginian nih. Nggak cuma AI tapi dari misinformation di internet dan segala macam. Monopoli dan lain-lain. Di Amerika kayak gimana mungkin ya, apakah lebih less regulated, di China gimana, dan jangan-jangan di global ada tapi kita nggak tahu gitu. Kalau secara tata kelola teknis seperti itu saya masih belum
mendalami ya, Mas Sofan, Raffi. Tapi kalau memang secara regulasi yang paling terdepan itu memang dari EU, karena dari EU itu sudah membatasi, sudah mengatur lah, sudah mengatur AI itu hanya boleh dipergunakan di sektor-sektor mana saja, apa saja yang tidak boleh, seperti yang tadi real time face recognition itu dilarang, terus juga ada terkait social scoring juga itu dilarang dalam penggunaan AI itu kan sendiri. itu kan sebenarnya direct attack gitu ya ke Cina gitu. Social scoring tuh Ya karena kalau gosipnya di Eropa dan di Amerika itu menurut mereka Cina itu punya sistem social scoring Kestrakaannya gitu. yang otomatis kalau lu ngelanggar gitu. lalu lintas skor sosialnya turun dan itu otomatis Hidup karena kayak main game. dengan AI gitu loh. Ngeri juga. Karena pantauannya secara real time, pantauan negara itu ada selalu di Tiongkok. Nah itu yang dilarang oleh Eropa, dan juga di Eropa membatasi terhadap akses vendor yang bisa melakukan kerjasama dengan pemerintah di Eropa itu sendiri. Jadi ketika vendor itu tidak mau patuh terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh Eropa, maka dia tidak bisa mengakses paket-paket kerjasama yang dilakukan secara terbuka oleh pemerintah Eropa. Ya, tapi gue sempet tanya nih ke orang-orang Cina yang di pemerintahan lah. Bener itu social scoring? Enggak katanya gitu, katanya. Ya, paling pasti Yang ditanya yang katanya justru di monitor itu biar misalnya kalau ada kecelakaan itu cepat ketahuan ada di mana gitu kan, terus sistem kotanya smart city-nya membantu gitu kan. di sisi positifnya mungkin itu ya Mas, dari sisi pemantauan. Jadi Tapi bagaimana kalau gerak ketahuan cepat ini responsnya. pemberontak apa gitu kan langsung. pick your poison lah, pick your poison. Dan yang makin advance adalah predictive policing Mas. Jadi bagaimana AI itu dipergunakan untuk melakukan prediksi-prediksi bagi aparat penegak hukum dalam menangkap tersangka-tersangka, kurang lebih seperti itu. Predictive policing. Iya. Oh wow. Kayak film apa? Ini kayaknya sebentar lagi jadi penjahat. Nah, sebenarnya kalau kita take a step back gitu ya, ngelihat AI nggak cuman dari hasil outputnya yaitu Gen AI atau teknologi-teknologinya, tapi juga dari change-nya sebenarnya. Yang jadi salah satu yang jadi strategis buat negara-negara adalah teknologi gimana AI itu bisa terbentuk. Ada semiconductor, chips, data centernya. Iya. Yang Cloud-nya. Nah nanti Mas Omar bisa jelasin lebih lanjut. Sebenarnya teknologi-teknologi ini kan terpusat di beberapa negara doang ya, terutama Amerika mungkin ya, dan China lagi-lagi gitu. Nah ini landscape-nya gimana? Apakah juga berpengaruh terhadap geopolitiknya juga? Karena kalau bicara AI kan nggak, tadi masih semiconductor ya, belum critical minerals yang juga jadi salah satu Bahan bakunya. Ya jadi contention lah di geopolitik Betul, saat menarik kan semiconductors masih didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutunya, tapi critical mineralsnya Di Tiongkok. yang pegang Cina gitu loh. ini ada sesuatu yang rada-rada ada rumit tension gitu kan berarti. Betul. Nah, gimana tuh menggambarkan tensionnya? Sebenarnya kalau misalnya dari sisi geopolitiknya memang itu saya kurang paham ya, apakah itu emang by design untuk memastikan tidak ada isolasi satu sama lain sehingga negosiasi terus berlanjut di antara keduanya, atau bagaimana? Karena pada akhirnya kan juga sebenarnya by desainnya karena pada akhirnya kan biar nggak langsung perang dunia. Amerika Serikat juga kurang lebih terkait chip masih bergantung ke TSMC ya, Taiwan, di mana juga dia masih ya Amerika Serikat masih membangun lah bagaimana dia benar-benar berdaulat terhadap chipnya itu sendiri atau bahan bakunya. Hence Chips Act ya. Iya. Di sisi lain kan pembatasan-pembatasan yang dilakukan Amerika Serikat dengan small yard high fence-nya itu secara struktural memaksa Tiongkok untuk bisa mencari alternatif ketika tidak dan bisa bikin sendiri. Iya, pada akhirnya dia akan bikin sendiri, dan itu yang sebenarnya diwaspadai oleh faksi kanan atau tech right yang ada di Silicon Valley. Bagaimana dia bisa menjaga competitive advantage-nya dia dan mengelola China ini sendiri, Tiongkok itu sendiri. Jika dia ingin mengejar tidak jauh lah, kayak gitu. Nvidia sebenarnya kan juga cukup dekat ya dengan Trump, dan waktu ke China kan diajak ya Jensen Huang, Elon Musk ke China gitu. Dan
Tech Lords. Tech Lords ini yang jadi backingannya Trump walaupun udah di expel ya Elon Musk. Tapi yang Emang dia di-expel lagi? nah kan berantem ya setelah dari Doge. Dulu kan. Oh, udah baikan ya? Kan datang ke Cinanya itu banyak yang bilang tanda Reconcile. baikin lagi. Oh, oke. Tadi Mas Sofwan mention juga soal Indonesia ya. Kalau kita sangat bersyukur ya punya wapres yang sangat concern Iya, dengan iya. AI. Gue mau tanya Cloud, apakah ini sarkasme atau Gue tuh dari tadi mikir apa ya bahasanya yang enak ya. Bersyukur lah. Maksudnya mungkin presidennya fokus ke hal lain. Silakan wapresnya ke teknologi yang muda sekali gitu ya, AI concernnya. Ya kan karena presiden juga tidak pegang gadget kan, jadi susah sih untuk mengakses AI. mulai yang pegang gadget siapa? Tentunya pembantu-pembantu presiden kan. Lah kan katanya dia setiap pagi nonton YouTube dulu. Oh iya, dia jam 3 pagi loh 3 bangun. pagi nonton YouTube. Kita aja males ya tidur kita. Nah, balik lagi sebenarnya. Oh enggak, sebelum ke Indonesia tadi gue mau nanya tapi lupa. Tadi Chips Act. Karena Amerika mencoba membangun industrinya sendiri dan Chips Act proteksionis ya, dia melindungi industri chipsnya di Amerika agar industri chipsnya meningkat gitu ya. Apakah ini jadi makanya China ngumpulin teman-teman negara-negara Asia Afrika juga untuk berkolaborasi lah, bermitra di industri ini, di industri semiconductor ini gitu. Apakah ini kenapa Waiko ini muncul gitu? Kita kembali ke Waiko lagi gitu. Oke, kalau my take on Waiko, kenapa China sangat determinan untuk membentuk Waiko ini? Kalau itu karena menurut saya China itu terhadap AI punya beberapa pendekatan. Pertama dari hard tech-nya itu dia sangat konfrontatif. Dari sisi etik dan mungkin difusinya juga cukup defensif. Dari sisi dari sisi kerjasama multilateralnya itu dia cukup kooperatif. Okay. Nah dari ketiga, Jadi hard tech-nya itu konfrontatif, difusi dan etiknya itu defensif karena tadi banyak dikritik, banyak diserang gitu ya. Terus yang multilateralismenya kooperatif karena menurut hemat saya itu justru merefleksikan dari sisi kedua sebelumnya, di mana dia mencoba untuk mungkin membangun norma yang kurang lebih China itu nyaman. Di sisi lain bagaimana dia juga bisa mengejar ketertinggalannya itu sendiri, sehingga dia membutuhkan justifikasi ataupun rekan-rekan yang memiliki nasib yang sama lah kurang lebih, karena kan pada akhirnya ini menjadi perang akses ya terhadap akses konektivitas terhadap teknologi itu sendiri, AI itu sendiri. Mungkin dulu konektivitasnya itu sangat bergantung pada konektivitas fisik dan ekonomi. Sekarang itu kan kita cukup bergantung terhadap konektivitas digital itu sendiri. Bagaimana kalau misalnya seperti kasus Fable dan Mythic itu, bagaimana misalnya kita bayangkan bukan Fable dan Mythic, tapi misal ada software lain yang Fable dan Mythic itu apa? Fable dan Mythic itu kan permodelan AI gen yang dimiliki diluncurkan oleh Anthropic Okay. terbaru, model terbarunya itu dibatasi kan. Dan kita bisa bayangkan kalau misalnya dibatasi untuk Amerika aja. Untuk Amerika saja, dan bisa kita bayangkan kalau misalnya itu terjadi untuk sistem-sistem software lainnya. Jika kita dipandang ataupun ada suatu negara dipandang kurang menguntungkan ataupun inline dengan kepentingan nasional Amerika, bisa aja itu menjadi kill switch Amerika Serikat terhadap negara tersebut, mematikan aksesnya. Kurang lebih tersebut. Ya, kalau misalnya semua sistem pelayanan publik misalnya udah terintegrasi dengan AI, terus tiba-tiba yang punya dimatiin, ya udah, atau dikendalikan malah, ya kan? Bisa. Take over negara nggak perlu pakai pasukan lagi, tinggal AI-nya tinggal. Gitu. Mungkin itu nanti kita akan menjadi secara pop culture-nya mungkin di iRobot ya Mas ya, tiba-tiba ada tentang robot atau misalnya mungkin di Terminator tiba-tiba ada yang datang memusnahkan manusia. Iya, benar. Dan ya itu, dan salah satu negara yang di Waiko adalah Indonesia. Betul. Dan kalau misalnya dilihat juga dari Waiko itu
kelompok negaranya juga tidak ada barat ya, tidak ada maksudnya tidak ada kelompok barat. Mungkin itu ditulis secara kategori termasuk Eropa Eurasia, tapi isinya mungkin hanya Eurasia saja, Rusia, Siberia, Belarus ya kalau nggak salah. Ya, kalau ada Rusia ada Belarus. Ya kurang lebih mungkin ya bisa dilihat kan. Dan juga kalau misalnya pasca Waiko itu juga Cina akan bekerja sama dengan beberapa organisasi bekerja sama terkait teknologi AI dengan organisasi-organisasi yang sebenarnya di bawah naungan Cina itu sendiri, SEO, BRICS dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Itu menjadi hub menurut saya sih si Waiko-nya itu sendiri. Ini AI jadi kayak perang dingin ya. Iya. Orang disuruh milih jadinya. Ya ini Star Wars, AI Wars. AI Wars. Iya gak sih? Teknologi itu selalu menjadi medan pertempuran pertama dari persaingan hegemoni kan. Karena keunggulan teknologi kompetitif itu akan membangun competitive edge. Competitive edge akan membangun keunggulan ekonomi akan membangun keunggulan politik ya. Keunggulan keamanan dulu, keunggulan militer akan membangun keunggulan politik. Jadi ya sebelum competitive edge-nya ini diambil orang lain, pasti pada berebut untuk memastikan mereka punya competitive edge di teknologi-teknologi frontier seperti AI ini. Dan Indonesia sebagai tadi ya, karena punya wapres yang sangat concern terhadap AI, dan Indonesia juga menjadi salah satu yang ikut dalam Waiko tadi gitu ya. Jadi sebenarnya begini-begini itu DeepSeek muncul. DeepSeek, seeking very deep. Seeking very deep through your heart. Through your every opponent's heart. Tapi itu bukan hal yang buruk ya, misalnya kita tergabung dalam Waiko, karena Iya. karena seperti yang Mas Sofwan bilang itu memastikan bahwa Indonesia memiliki akses dalam norm shaping secara general, meskipun kita tahu norms yang dibangun di bawah badan PBB belum tentu dipatuhi oleh semua negara. Tapi kalau Indonesia sendiri posisinya ada di mana selain tadi ikut Waiko ya? Apakah apakah ikut Paxilica? Ya, seberapa integrated Indonesia dengan teknologi telekomunikasi Amerika misalnya atau China? Indonesia ini purely konsumen aja kah, atau kita sebenarnya punya chains juga di sini, data center mungkin, atau yang semiconductor misalnya gitu. Kalau misalnya dilihat dari posisi sekarang, kita mayoritas akan menjadi konsumen. Kalau misalnya tidak ada kebijakan-kebijakan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap AI ataupun rantai pasok AI itu sendiri. Makanya itu menjadi concern karena secara perspektif dalam melihat AI itu kita memandang AI cukup positif, bahwa AI adalah teman, kita bisa menggunakan AI produktif, kita sebagai negara juga memiliki potensi digital ekonomi yang sangat besar. Jadi itu memang menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah ya. Dan kalau melihat dari posisi kita cukup pelik ya, cukup menghadapi dilema, karena di satu sisi mayoritas secara hardware kita itu dibangun melalui backbone teknologi Tiongkok atau China, tapi di sisi lain kita cukup rely sama atau depend atau bergantung lah, kita cukup bergantung kepada software dari Amerika Serikat ataupun dari Barat itu sendiri. Jadi perangkat lunaknya Amerika, tetapi backbone teknologinya, yang hardware-nya, yang fisiknya Cina gitu. Kayak laptop ini misalnya gitu ya. Ininya dari China, tapi isinya Amerika. Nah, ini ya sih gue ngetik di Google Doc sih. Iya. Bisa dibayangkan seperti itu. Itu jadi cukup pelik, dan posisinya kalau misalnya tadi dibilang AI sebagai perang dingin harus memilih, itu jadi tidak pilihan buat kita, karena kita menggunakan dua-duanya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita harus membangun ketahanan yang terkelola dari resiko-resiko yang sudah sebenarnya kita terpapar, sudah terekspos ya, kita terhadap resiko tersebut kayak gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Ya, kalau posisi Indonesia sendiri dalam pengembangan AI tadi apa? Memang konsumen aja Mas, karena dari sisi produksi permodelan AI apapun itu, kita tidak memproduksi AI, tapi kita memproduksi orang-orang yang
menggunakan AI. Kurang lebih seperti itu. Memprediksi orang. Maksudnya kita ada talenta-talenta. Iya. Talenta-talenta AI itu lebih kepada digital literasi. Jadi orang menggunakan bukan Kalau sebagai- Indonesia kemudian mau menaikkan posisi misalnya di dalam supply chain-nya maupun di dalam persaingan AI ini, apa yang Indonesia bisa masuk? Ya tadi biar kita kan udah on the right track tadi kalau kata Raffi kan, wakil presidennya AI kemana-mana ceramah AI gitu kan, which is a good thing kan, Iya. karena berarti ada Awareness. awareness untuk itu gitu. Cuma kan kebijakannya sebenarnya seperti apa supaya nggak cuma make doang kan, berarti supaya ada apa ya, ada daya tawar juga lah di situ. Itu apa ya kira-kira? Kalau misalnya melihat dari presiden dari negara-negara lain ataupun di simpul keempat itu, leverage dibangun tidak bisa dengan hanya diplomasi ataupun negosiasi saja. Jadi memang harus ada hal-hal konkret yang ditaruh di atas meja. Misalnya si India itu melakukan investasi terhadap dari India AI mission-nya. Mungkin bisa dicek lebih lanjut ya sama teman-teman. Itu melakukan investasi injek untuk membangun pusat data GPU yang cukup besar, cukup masif, dengan skema Pax Silica itu sendiri. Oke. Jadi dia ada voice ataupun daya tawarnya lah ketika bernegosiasi dengan Amerika Serikat itu sendiri. Meskipun ya dengan kasus Fablematic tadi itu tidak menutup kemungkinan bahwa dia bisa menjadi korban juga. Meskipun sudah tergabung dalam aliansinya itu sendiri. Dan di satu sisi juga ada statement kan bahwa sebenarnya Eropa tidak bisa membangun model AI canggih secanggih dari Amerika Serikat itu sendiri. Jadi memang meskipun di Eropa juga sedang masif investasi untuk melakukan memproduksi AI model frontiernya itu sendiri. Jadi memang harus ada political will lah dan juga implementasi konkretnya. Apakah mungkin dari Danantara? Karena kalau misalnya kita lihat dari Timur Tengah, dia memakainya Sovereign SWF. Fund ya. Ya, jadi dia pakai SWF untuk membangun dan juga ini melakukan menarik. adopsi AI baik itu di public sector ataupun di ekonomi sektor, kurang lebih seperti itu. Dan juga terkait pengelolaan datanya itu sendiri, karena setahu saya di Arab Saudi dengan SWF-nya itu dia membangun banyak data center lah. Oke, berarti sebenarnya ada potensinya, cuman tinggal political will Jadi harus aja. ada kebijakan industri yang Iya, pada jelas akhirnya gitu kesana. ya. Betul. Dan kebijakan industri ini harus didasarkan pada visi. Makanya artificial intelligence tadi berkembang kalau ada kebijakan yang tidak hanya merupakan hasil dari original stupidity gitu kan, tapi harus berarti ada kebijakan yang benar kan gitu. Betul. Gitu. Dan selain itu juga mungkin harus dibangun pakem-pakemnya. Seperti yang tadi dibilang kan, kita melihat bahwa permodelan AI dari Tiongkok itu cukup sensitif jika itu menyangkut PKT, Partai Komunis Tiongkok. Oh, iya. Kemudian juga terkait Ya dulu kita pernah kebebasan. uji coba bandingin ChatGPT sama DeepSeek. Kita nanya pertanyaan yang sama, jawabannya beda. Ya Betul kayak kan? gitu-gitu. Ya, itu karena memang dari Ada. sisi data latihnya dan juga perizinan untuk informasi dan datanya itu sendiri yang berbeda. Dan itulah menjadi posisi Indonesia, bagaimana Indonesia mau ke depan. Apakah Indonesia ingin menggunakan AI ini untuk kemajuan sosial politik kita, sosial ekonomi politik kita. Misalnya dari sisi demokrasi, jadi bagaimana AI ini bisa mendukung demokrasi Indonesia. Kurang lebih seperti itu sih. Ya semoga kita ngambil baik-baik dari semuanya, bukan ngambil yang jelek-jelek dari semuanya gitu. And globally sebenarnya semakin terdesentralisasi AI ini semakin baik ya sebenarnya. Iya. Semakin banyak gen AI-nya, nggak cuma di Amerika, nggak cuma di China. Terutama dari change-nya juga mungkin agar lebih terdistribusi juga ya value-nya ke negara-negara lain. Karena gue baru baca juga ternyata Indonesia udah deal membangun pabrik semikonduktor di Batam. Tapi ini sama perusahaan Amerika gitu. Jadi pabrik semikonduktor sama perusahaan Amerika namanya Essence Global Group dan Tynergy. Itu taksiran valuasinya 82 triliun. Jadi bisa jadi ini jadi salah satu langkah awal mungkin ya untuk Indonesia jangan-jangan jadi
TSMC gitu ya. Enggak. Wow. Indonesia dulu pernah hampir jadi pemain semiconductor besar kan tahun 80-an. Oh, iya. Kita pernah investasi. Tapi kemudian dihentikan karena apa? Satu dan lain hal. Ya waktu itu orientasi padat karya, kemudian ya juga isu korupsi juga ya dan seterusnya. Akhirnya kan yang berkembang di Malaysia ya. Ya. Oh iya. Waktu itu pengembangannya hampir sama waktunya padahal. Jadi sekali lagi teknologi itu nggak pernah netral. Ya. Kalau mau mengembangkan satu teknologi tertentu ada ekosistem ekonomi politik tertentu yang kemudian memungkinkan teknologi itu bisa berkembang. Nah ini kan pertanyaannya buat kita kan ya tadi itu ekosistem kita itu kondusif nggak buat itu? Gitu. Ya, enggak. Dan posisinya apakah kita dipercaya Iya. oleh korporasi-korporasi tersebut? Ya berarti kan kebijakan AI juga tidak terisolasi dari kebijakan-kebijakan lainnya juga ya. Kita bisa lihat trennya di Indonesia sekarang. Oke, Mas Omar ada any final thoughts? Mungkin pertanyaan atau ya hal-hal yang belum sempat ditanyakan dari tulisannya yang belum sempat tereksplor. Pesan penting. Ya. Pesan penting. Pesan yang penting yang publik harus tahu. Ya biasanya di akhir podcast tuh kita ngasih policy brief ala-ala gitu ya. Rekomendasi strategis lah buat rekomendasi strategisnya untuk pemerintah mungkin ya kembali menelaah lebih mereview lah kebijakan-kebijakannya yang telah berjalan, mana yang perlu menjadi flagship, mana yang perlu menjadi kebijakan business as usual. Dan AI ini mau tidak mau ya kalau misalnya kita tidak ingin hanya menjadi konsumen ya kita harus memberikan intervensi secara spesifik, kurang lebih seperti itu. Dan saya lupa di tulisan siapa yang menyatakan bahwa cost atau beban ketika menjadi konsumen itu akan lebih besar daripada jadi salah satu produsennya ataupun menjadi salah satu di rantai pasoknya itu sendiri. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Mungkin kalau detail-detailnya nunggu tulisan saya publish aja ya. Kalau dari ini kirim-kirim ntar kita taruh deskripsi. Ya mungkin investasi atau kebijakan industri pasti keluar anggaran gitu kan. Pasti keluar capital, keluar investasi, keluar biaya politik dan macam-macam ya. Tapi itu tetap lebih murah daripada kita nggak ngeluarin apa-apa tapi nanti jadi korban aja gitu kan. Jadi konsumen aja. Oke. That's wrap I guess. Thank you Mas Omar. Ya, terima kasih banyak Mas Omar, luar biasa. Luar biasa. Sama-sama Mas Sofwan, Raffi. Pakar AI Indonesia. Ada yang di atas langit ada langit. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih lanjut bisa bermain ke Lab 45. Itu dia. Dan memang di Lab 45 kalau misalnya boleh promosi kita juga tahun ini kajian-kajiannya terkait AI, bagaimana AI itu masuk di masing-masing simpul-simpul masyarakatan. Misalnya ada terkait AI dengan labor, terus juga ada AI dengan defense, terus juga ada AI dengan tadi yang kita bahas terkait governance tata kelola. Itu kurang lebih banyak dibahas. Mungkin bisa ditunggu saja paket lengkap kajian-kajian AI dari luar 45. biasa. Luar biasa. Gue sehari-hari buka website Lab 45 ke tab publikasi. Nah itu kalau teman-teman iseng-iseng coba lihat Mas Andi Wijayanto sering nulis entah di website atau di media eksternal. Betul. Mas Omar dan teman-teman di Lab 45 yang tulisan-tulisannya always based on data. Lihat banyak tabel, banyak grafis itu khas Lab 45. Teman-teman harus baca gitu. Thank you sekali lagi Mas Omar. Terima kasih banyak Bung Omar. Thank you Mas Sofwan. Thank you juga para penonton, teman-teman pendengar. Kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya. Ciao.